berbeda. Janganlah ragu masa depanmu. Bersama Tuhan terangkan dunia. Maju bersama untuk Indonesia. Terus berjuang demi nusa bangsa. Mari bergandengan dengan sukacita. Bicara semesta biru jadikan labu ketika semua telah berbeda. Janganlah ragu masa depanmu. Bersama Tuhan terangkan dunia. Maju bersama untuk Indonesia. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam ibadah Minggu 20 September 2020 yang akan dilayani oleh Pendeta Yoas Adi Prasetya. Mohon perhatian bagi pokok warta minggu ini. Telah berpulang ke rumah Bapak, Ibu Nuk Setiawati Hedianto, ibunda dari Didi Nugroho dan Wati Capung. Ibu mertua dari Penatua Alis Wijayadi, eyang dari Kania, Aldi dan Andit. Pada hari Selasa, 15 September 2020, jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu, 16 September 2020 di San Diego Hills. Majelis jemaat turut berduka cita, kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta penghiburan. Demikianlah pokok warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta melalui WhatsApp GKI Pondok Indah, website gkipi.org, serta aplikasi Android dan iOS GKIPI. Ikuti juga akun Instagram GKIPI.
Mari bersaat teduh sebelum memulai ibadah. Jika para murid berdiam diri, batu-batu akan berteriak. Jika orang-orang percaya tak bersuara, alam semesta akan melantunkan kidung bagi kemuliaan Allah. Karena itu, berdirilah, kidungkanlah kegembiraanmu bersama dengan seluruh dunia. Jemaat Tuhan, kita mulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Pencipta semesta yang hadir di dalam Kristus bagi kita dan yang melalui kuasa Roh Kudus membawa seluruh ciptaan kepada kemuliaan Sang Bapa. Amin. Kiranya Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Saudara terkasih, rahmat Allah selalu melampaui segala akal. Anugerahnya mengejutkan kita saat keputusasaan membelenggu. Kasihnya menghangatkan hati yang membeku. Keramah tamahan ilahi merangkul kita yang terasing dari Allah. Mari mensyukuri betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang.
Umat Allah, mari kita mengungkap sesal dalam kalbu. Mari kita mengaku dosa dalam doa lewat lagu. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Atas dosa-dosaku dan pelanggaranku, kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah. Ya Anak Domba Allah yang mati bagi seluruh dunia, kasihanilah kami. Engkau bersih dari dosa, bebas dari semua kesalahan, namun yang menanggung seluruh noda dosa dan kesalahan kami. Demi cinta Allah, boleh kami terima. Demi rahmat Allah, membebaskan kami. Kami sungguh tak layak menerima kasih sayang-Mu. Siapakah kami hingga anugerah Allah boleh kami terima? Maka izinkanlah kami untuk sekali lagi memasuki sebuah kehidupan seorang murid yang berjuang untuk sungguh meneladani Dikau. Berikanlah belas kasihan-Mu pada kami semua, ya Anak Domba Allah. Dengar doa kami. Amin. Mari bangkit berdiri dan simaklah kabar baik ini. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan. Dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari memberi salam. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang
silakan duduk kembali. Mari saudaraku kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dibacakan. Dan nanti kita akan merenungkan bersama-sama. Kita berdoa. Izinkanlah kami ya Allah untuk memegang selalu sabda Tuhan di saat duka maupun senang. Sebab jalan hidup yang kami harus lampaui tidaklah menentu. Terkadang kami memasuki masa yang gelap. Tak jarang kami memasuki kegembiraan. Dan apapun yang kami jalani, kiranya Engkau tetap beserta dengan kami. Pegang tangan kami selalu Tuhan. Buatlah kami peka pada suara-Mu ya Allah. Agar kami tidak pernah tersesat menjauh dari-Mu. Oleh karena itu perdengarkanlah sabda-Mu Tuhan, bagi umat Tuhan dimanapun mereka berada, sekalipun kami terpisah secara ragawi, tetapi kami dipersatukan oleh Roh-Mu yang kudus. Bersabdalah, sebab anak-anak Tuhan telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus, Immanuel yang selalu setia itu,
kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yunus 3 ayat yang ke-10 sampai Yunus 4 ayat yang ke-11. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar dari meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kesesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, keagungannya tak terduga. Aku hendak mengagungkan-Mu, ya Allahku, ya Raja, dan akan memuji nama-Mu kini dan selamanya. Tiap hariku akan memuji Engkau dan mau memuliakan nama-Mu untuk selamanya. Angkatan demi angkatan megahkan karya-karya-Mu, dan akan memberitakan
keperkasaanmu, semarak kemuliaanmu yang agung, dan perbuatanmu yang ajaib akan ku nyanyikan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, keagungannya tak terduga. Kedahsyatan perbuatanmu hendak mereka wartakan, dan kebesaranmu ya Tuhan kan ku ceritakan. Besarnya kebaikanmu dimasyurkan, dan mereka kan bersorak tentang keadilanmu. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, keagungannya tak terduga. Bacaan kedua terambil dari Filipi 1 ayat yang 21 sampai ke 30. Filipi 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya bila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil yang ditulis oleh Matius pasal 20, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Matius 20, ayat yang pertama. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka,
Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada maupun saudara-saudara yang ada di ruang gereja pada hari ini. Belakangan di YouTube beredar banyak video yang berasal dari Amerika Serikat yang memakai sebuah istilah atau frasa yang baru, yaitu entitled Karen. Entitled Karen. Karen adalah sebuah sebutan yang dikenakan untuk banyak perempuan kulit putih di negara tersebut yang menunjukkan perilaku yang rasis terhadap kelompok-kelompok yang lain, entah itu kulit hitam, Spanish, atau Asia. Entitled Karen melambangkan orang-orang yang merasa entitled, yang artinya merasa punya hak dan privilege secara rasial lebih dibandingkan orang-orang yang lain. Itu arti dari entitled. Jika Anda dan saya ini orang yang entitled, maka Anda dan saya merasa punya hak melakukan sesuatu yang lebih terhadap orang lain. Nah, saudara yang terkasih, seorang penulis asal Jepang yang kini tinggal di Amerika Serikat yang bernama Guy Kawasaki pernah mengatakan, "Entitlement is the opposite of enchantment." Perasaan layak dan berhak adalah lawan dari perasaan kagum dan terpesona. Seseorang yang merasa entitled tidak akan pernah terpesona pada cinta kasih dan anugerah.
Sebab dia akan selalu melihat dirinya sebagai pusat alam semesta. Dia akan selalu merasa bahwa semua orang, semua peristiwa berputar mengelilingi dia sebagai pusat. Semua mata memandang dirinya dengan rasa kagum. Seorang yang entitled adalah seorang Yunus yang merasa berhak mengatur Allah siapa yang harus diselamatkan dan siapa yang harus dihukum. Seperti dalam bacaan pertama kita. Dia adalah seorang Farisi di dalam kisah Yesus di dalam Lukas 18 yang berdoa mendongakkan kepalanya dan berseru kepada Tuhan, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti mereka, semua orang lain itu. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Sambil menunjuk seorang pemungut cukai di sebelahnya. "Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Nah, serasa orang dengan perasaan entitlement tidak membutuhkan rahmat dan anugerah Allah. Sebab keselamatan baginya adalah hak. Allah wajib memberikan keselamatan kepadanya berkat seluruh kebajikan, ketaatan yang sudah dilakukannya. Dan tepat pada titik itu, entitlement, perasaan berhak itu adalah sebuah nama modern dari dosa lama yang disebut hubris, pride, atau kesombongan. Ketahuilah bahwa lawan dari Injil sebenarnya bukanlah orang berdosa. Bukan para pemungut cukai, pelacur, pembunuh, para kriminal dan lain sebagainya. Sama sekali bukan. Lawan dari Injil adalah orang-orang yang merasa entitled. Punya hak atas rahmat Allah. Maka tidak heran jika perasaan berhak semacam ini banyak menjangkiti orang-orang beragama. Dan mungkin itu berarti Anda dan saya. Maka jangan-jangan Anda dan saya adalah lawan dari Injil. Itu sebabnya perumpamaan Injil pada hari ini Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Sangat penting untuk kita simak baik-baik. Sebab jangan-jangan kita adalah orang-orang yang merasa entitled. Merasa berhak. Dan itulah orang-orang yang setepatnya ingin dikritik oleh Yesus melalui perumpamaan ini. Dan kalau Anda membaca perumpamaan ini, kisahnya sederhana dan mudah dipahami. Tetapi sukar untuk diterima. Ya. Kita membaca lebih kurang seperti ini. Bapak Ibu Saudara. Seorang tuan rumah yang keluar pagi-pagi benar dan kemudian mengumpulkan orang untuk bekerja dengan perjanjian 1 dinar 1 hari. Dan mulailah bekerja grup yang pertama itu. Kita tidak tahu persis kapan dimulai. Kita tidak tahu persis kapan jam kerja dalam budaya waktu itu dimulai. Katakanlah pukul 7 atau 8. Kemudian pukul 9 tuan itu keluar lagi mencari orang untuk bekerja. Ya. Kemudian pukul 12, pukul 15 atau 3 sore. Dan akhirnya pukul 5 sore. Keluar lagi untuk mencari orang. Dan setiap kelompok itu dari grup 1, 2, 3, 4, 5 itu tentu jam kerjanya semakin lama semakin pendek. Dan Alkitab menceritakan bahwa setelah pukul 6 sore pekerjaan selesai, kemudian Tuhan itu memberikan upah dan kepada setiap kelompok, grup 1 sampai dengan grup 5 itu diberikan upah yang sama besarnya 1 dinar.
Nah, saudara, menurut Anda, adilkah keputusan si tuan rumah ini untuk memberikan upah yang sama nilainya bagi semua pekerja? Walaupun mereka bekerja dengan jumlah jam yang berbeda. Sekilas kita akan berkata, ya tentu saja tidak adil. Bahkan tidak logis. Bekerja 9 jam atau bahkan lebih memperoleh 1 dinar. Bekerja 1 jam juga memperoleh 1 dinar. Masuk belakangan mendapat sama dengan mereka yang masuk pertama kali. Bahkan mendapat pertama kali upah itu sebelum yang datang pertama kali. Tidak logis sama sekali. Dan saya harus katakan benar, ini tidak logis. Jika yang kita pakai adalah logika keadilan distributif. Apa itu? Yaitu keadilan yang dijalankan melalui distribusi atau pembagian berdasarkan apa yang menjadi entitlement, hak dari masing-masing orang. Tetapi ketahuilah bahwa perumpamaan ini tidak sedang berbicara mengenai keadilan. Setidaknya bukan keadilan distributif. Sama sekali tidak. Yesus tidak sedang memberikan sebuah kuliah umum atau sebuah ceramah, sebuah webinar, seminar tentang teori keadilan. Yesus sedang mewartakan Injil Kerajaan Allah. Dan ayat 1 jelas mengatakan itu. Hal kerajaan sorga sama seperti, dan kisah itu berlanjut. Injil Kerajaan Allah adalah Injil yang punya logikanya sendiri. Yaitu logika kasih, logika anugerah, logika rahmat. Logika yang penuh kejutan-kejutan ilahi. Logika yang inklusif dan memulihkan. Dan logika Injil semacam ini justru yang mendatangkan keterpesonaan pada cinta Allah yang tidak logis itu. Dan itu sebabnya Guy Kawasaki yang saya kutip tadi berkata, entitlement is the opposite of enchantment. Perasaan berhak merupakan lawan dari perasaan kagum dan terpesona. Orang-orang yang merasa diri berhak tidak akan merasa terpesona dengan keputusan tuan rumah itu. Memberikan sedinar kepada semua pekerja. Baik yang datang pertama maupun yang datang terakhir. Tetapi ketahuilah bahwa di dalam kerajaan Allah yang berlaku bukanlah keadilan distributif yang menghitung baik-baik apa yang diperoleh seseorang berdasarkan hak masing-masing. Sebab tidak ada seorang pun dari kita yang berhak atas keselamatan yang sudah kita peroleh ini. Tetapi di dalam kerajaan Allah, keadilan selalu bukanlah distributif, tetapi restoratif. Keadilan yang memulihkan, menegakkan, menyembuhkan. Allah selalu memihak mereka yang tersingkir tanpa menyingkirkan pihak yang lain. Dan itulah keadilan Allah. Keadilan yang dibalut oleh rahmat. Ayat 13 dari bacaan kita dan seterusnya menunjukkan sikap Allah semacam itu. Dikatakan di situ, tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Coba perhatikan saudara bahwa sang tuan itu berkata, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau.
Keadilan bagi pekerja yang mengeluh itu adalah keadilan yang selalu membandingkan diri dengan orang lain. Itu logika yang dipakai oleh si pengeluh itu. Distribusinya tidak adil. Ya. Seharusnya mereka yang bekerja lebih sedikit dari aku mendapat lebih sedikit juga. Tetapi bagi sang Tuhan yang menggambarkan Allah itu sendiri, si pengeluh itu sebenarnya tidak kehilangan apa-apa. Yang diterimanya sudah utuh, penuh, mentok 1 dinar. Demikian juga keselamatan itu selalu penuh. Tidak ada keselamatan yang cuman selamat sedikit, separuh selamat, dan yang lain selamat sepenuhnya. Keselamatan itu total dan sudah diterima oleh pekerja yang pertama, oleh Anda dan saya. Tetapi kini yang dilakukan oleh sang Tuan itu adalah mengangkat orang lain yang menganggur, yang tidak mendapatkan pekerjaan, kemudian memulihkan mereka. Hak untuk menyelamatkan terletak pada Allah. Sama seperti hak untuk mempekerjakan orang lain terletak pada sang Tuan. Sang Tuanlah yang berhak atas apa yang dia miliki. Dan secara yang terkasih, jika Allah ingin memberkati, mengasihi, dan menyelamatkan orang-orang yang Anda pandang tidak layak, mengapa kita harus iri? Mengapa gusar dan marah? Kita sendiri tidak berhak atas keselamatan itu. Di hadapan Allah yang Maha Pemurah, Anda dan saya tidak entitled. Tidak punya hak sama sekali. Perhatikan bagaimana pemikiran entitlement ini sudah merasuki hidup sehari-hari kita maupun hidup beragama. Di Indonesia khususnya. Betapa banyaknya orang-orang yang mengaku beragama merasa entitled. Dan pemikiran agama semacam ini menghilangkan keterpesonaan kita pada rahmat Allah, pada kedaulatan Allah yang mencinta, memulihkan orang berdosa. Kita sering berkata, Tuhan sembuhkanlah anakku, bukankah aku sudah melayani Engkau dengan rajin? Atau kita berkata seperti pemungut cukai dalam Lukas 18 itu, Allah, aku mengucap syukur, aku tidak seperti semua orang lain ini. Aku aktivis gereja, aku penatua, aku pendeta. Aku layak. Secara kalimat serupa muncul dalam kebaktian anak yang pernah saya lihat. Bukan di gereja ini. Ketika seorang guru sekolah minggu berkata, Tuhan terima kasih karena kami tidak seperti orang-orang Farisi di dalam kisah Alkitab yang baru saja kami dengarkan. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Ketahuilah saudara bahwa cara kerja kerajaan Allah selalu sungsang, upside down. Berkebalikan dengan cara pandang dunia. Lihatlah beberapa kalimat Yesus ini. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa yang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dan seterusnya dan sebagainya dan lain-lain. Semua terbalik-balik. Dan hari ini perumpamaan yang kita baca ini ditutup dengan kalimat upside down, kalimat sungsang yang sama. Yesus berkata, yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jika Anda dan saya adalah orang-orang yang merasa entitled, kiranya pesan Injil ini
menggugat kita, mengganggu kita. Tetapi sebaliknya jika kita adalah orang-orang yang sungguh membutuhkan rahmat Allah, maka hari ini saya mengundang Anda untuk tiba pada sebuah perspektif yang baru. Sebuah logika yang baru. Yaitu logika dan perspektif rahmat. Berbahagialah atas apa yang Allah kerjakan pada orang-orang lain. Kuncinya satu. Stop counting. Stop calculating. Anda harus berhenti mengukur dan menghitung apa yang Anda dan orang lain terima. Demi menangkap spirit dari Injil ini. Sebab itulah logika rahmat Allah. Amin.
Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Dan tuturkanlah juga keluhan permohonan Anda di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah cinta kasih, Allah yang penuh dengan rahmat, izinkanlah kami untuk menuturkan doa-doa kami. Kami ingin berdoa ya Allah, tanpa henti-henti di masa yang murung ini, tatkala dunia terus bergumul dengan pandemi ini, agar Tuhan menguatkan kami semua, bahkan juga bangsa dan dunia kami, untuk boleh berjuang, memperjuangkan apa yang terbaik bagi umat manusia. Kami berdoa untuk pemerintah-pemerintah di seluruh dunia, terkhusus Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan di Indonesia ini, agar boleh terus tanpa henti, tanpa lelah, dan tanpa putus asa, memperjuangkan yang terbaik bagi bangsa ini, demi pemulihan bangsa ini dari pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk keputusan menyelenggarakan PSBB bagi masyarakat di DKI ini. Sertailah pelaksanaannya agar semua orang, semua penduduk mendukung usaha ini dengan tertib, sesuai dengan protokol kesehatan yang ditentukan, agar makin cepatlah wabah ini dapat selesai sepenuhnya. Kami berpengharapan pada berita-berita baik, bahwa usaha mendapatkan vaksin mencapai titik terang, bukan hanya di Indonesia namun juga di banyak negara lain di dunia ini. Tuhan berkatilah para ilmuwan, agar boleh bekerja dengan penuh cinta dan pengharapan, agar pada saatnya vaksin bagi COVID-19 ini dapat menjadi tanda kebaikan Tuhan bagi seluruh semesta ini. Tuhan, kami juga ingin membawa dalam doa ini gereja-Mu GKI Pondok Indah dalam setiap karya di tengah pandemik ini, agar kami justru melihat kemungkinan-kemungkinan baru mendatangkan rahmat dan damai sejahtera bagi masyarakat yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami layani. Juga untuk setiap anggota jemaat yang terus bergumul dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya, dalam relasinya di tengah keluarga. Sertailah kami, tuntunlah kami, pulihkanlah kami. Secara khusus kami ingin berdoa untuk rencana persidangan Majelis Jemaat Diperluas atau PMJD yang kami akan adakan tanggal 20 September ini, hari Minggu ini pada sore hari. Biar ini menjadi momen penting bagi jemaat GKI Pondok Indah untuk boleh
menegaskan ulang bahwa kami sungguh Tuhan cintai, Tuhan pelihara, dan Tuhan mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan. Kami ingin himpun bersama dengan doa-doa dalam relung batin kami masing-masing. Dan kami sampaikan kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberi kita kesempatan mengucapkan syukur kepadanya atas berkat dan kemurahan yang kita terima dengan ketulusan dan sukacita. Seperti apa yang tertulis dalam Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku mengingatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita lewat pujian PKJ 265, bait yang pertama dan kedua. Keangkuhan tiada berkenan.
Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa bagi persembahan yang baru saja kami berikan. Kiranya persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi umat, bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau melimpahkan berkat-Mu atas jemaat di Gereja Kristen Pondok Indah ini. Ya Bapa, berkati pula persembahan ini, kiranya persembahan ini dapat kami pakai untuk menyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Kiranya persembahan ini pula dapat kami berikan kepada orang yang dapat menjadi alat dan memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar. Bagaikan padi segenap mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah tuaian pun besar. Teladan sudah Kau beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagiankan hidup seperti segenggang melintas kubur yang gelap, agar kelak akan menetap bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Jemaat Tuhan, mari kita undur dari ibadah ini dengan sebuah tekad untuk menjadi tanda rahmat Kristus melalui hidup dan mati kita. Supaya sama seperti biji yang mati terpendam, maka mekar pula lah hidup kita bagi kemuliaan Allah yang penuh dengan cinta kasih. Dan untuk itu terimalah berkat Tuhan. Kiranya keindahan Allah terpancar dari matamu, cinta kasih Allah terpantul di dalam karya tanganmu, hikmat Allah terngiang lewat kata-katamu, dan pengetahuan Allah mengalir keluar dari dalam hatimu, agar mereka yang melihat semua itu sungguh melihat dan percaya serta mengaku bahwa Yesus Kristus sungguh adalah Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus bagi kemuliaan Bapa. Amin.